asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita membahas yang penting. Di antaranya kita membahas bahwa apakah orang yang mengadakan arwah 3 hari, termasuk 7 hari, termasuk 25 hari, termasuk 40 hari, termasuk 100 hari, termasuk haul, dan ada juga yang 1000 hari. Apakah itu sampai? Apakah itu tidak sampai? Kita harus mengetahui dalil kedua-duanya. Orang yang mengatakan sampai ada punya dalil. Orang yang mengatakan tidak sampai juga ada punya dalil. Di ketika kita mau secara adil memahami dua pendapat ini, maka kita tidak boleh hanya cenderung kepada sampai dan tidak sampai. Kenapa? Karena sama-sama punya dalil, tapi analisa kedua dalil itu. Apabila tidak bisa menganalisa kedua dalil, maka salah satunya bisa salah, salah satunya bisa benar. Salah satunya bisa kedua-duanya bisa benar, kedua-duanya bisa salah. Bisa salah satunya benar, bisa salah satunya salah. Bisa kedua-duanya benar, bisa kedua-duanya salah. Maka untuk memahami perbedaan ini harus menguasai kedua dalil itu. Karena banyak orang di zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu, belajar hanya lewat medsos. Ulun pun terkejut. Sekarang ini ada Meta AI, ya BHPPN itu. Sekarang ini ada, bahkan ada di situ dijawab perempuan haid boleh membaca Quran. Sekarang ini lebih canggih lagi daripada Google. Tetap kita kembali kepada kitab klasik. Kita harus menguasai dalil zaman sekarang ini. Minimal kita berguru dan pengajian kita perlu dalil perlu kita. Orang sekarang ini Bapak Ibu ngomong mana dalilnya? Orang baholan tuh mana dalilnya? Orang bertahlilan tuh mana dalilnya? Orang bermaulidan tuh mana dalilnya? Itu yang orang tanyakan. Pertanyaan kembali kepada orang itu, apakah Bapak yang tidak ketemu dalil atau memang dalilnya tidak ada? Itu yang penting. Apakah Bapak yang tidak ketemu dalil atau memang tidak ada dalil? Cukup pertanyaan itu. Bapak sudah menganalisa maka seluruh dalil. Siapa yang ahli menganalisa seluruh dalil? Kembali kepada mazhab 4 urusan fikih, kembali kepada 2 ulama besar, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi di dalam etika atau tauhid, kembali kepada Imam Junaid al-Baghdadi urusan masalah tasawuf. Kalau pian kembali kepada mazhab 4, pian akan ketemu dalilnya. Apabila pian kembali kepada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, pian akan ketemu dalilnya. Apabila pian kembali kepada Imam Junaid al-Baghdadi, pian akan ketemu dalilnya. Kita tidak hafal Quran, jelas kita nggak ketemu dalil. Kita tidak hafal hadis, jelas kita nggak ketemu dalil. Lebih baik kita mengikuti orang yang ahlinya. Ngapain kita ngapain kita beli obat ke toko obat? Semua obat dijual di toko obat, tapi tidak semua orang membawa resep dokter ke toko obat.
Nah ini yang takut kita pakai. Maka sudah ada apa pengajian kita minggu tadi bahwa orang yang kita doakan itu yang telah meninggal dunia itu sampai. Itu dari situ. Sudah. Nah pagi ini kita akan membahas orang yang membantah sampai. Artinya di padahalnya ada sampai. Nah ini penting nih. Kita nih sekarang perang opini. Kita sekarang perang medsos. Kita sekarang perang pemikiran. Kita sekarang perang ideologi. Semua orang punya HP. Ini yang penting. Minggu depan kita insya Allah pengajian tetap kita sisipkan haul, yaitu menakib guru sekumpul. Nah, dalil yang pertama orang yang membantah surah An-Najm ayat 39. Yang bisa catat, enak beli ke rumah buka surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu dalil mereka Quran. Jelas Quran sudah dalilnya. Surah An-Najm ayat 39. Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapat pahala melainkan dari usaha yang telah dikerjakannya. Yuk, gimana ini? Tidak akan mendapatkan pahala. Quran jelas. Surah Najm ayat 39. Ini orang awam, orang yang nggak hafal Quran, nggak ngerti tafsir, pasti terpengaruh. Mana hebatnya Al-Quran dengan pendapat para ulama? Dibuatnya opini, retorika, dibuatnya seperti itu, dibuatnya kebingungan, dibuatnya keraguan. Ujung-ujungnya dia akan terpengaruh. Akhirnya sia-sia kita bayasina, sia-sia kita bertahlilan, sia-sia kita bahaulah. Karena semua yang selama ini kerjakan hanya buatan para ulama. Sudahkah mungkin buka HP? Surah Najm ayat 39. Ada. Wa alaisal insani illa masa. Berarti kesimpulannya menurut mereka bahwa pahala itu dari hasil di waktu beribadah di dunia. Tidak bisa hasil dari orang lain. Jelas itu ayatnya. Bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari usaha yang telah dikerjakannya. Ya. Itu ayat. Yang diserangnya pakai ayat. Dalilnya jelas. Ngapain ada bahkan ada aku kalau meninggal tidak perlu dibacakan Yasin. Sombong. Aku kadang perlu dihauli, disampai juga buang-buang duit nih gue nikah. Jangannya inya berpanggil ke itu indah meninggal keluar pada kubur hanya percaya. Tapi pulang kalau keluar pada kubur dibacakan kurang kursi pulang. Nah kita bantah Bapak Ibu, ini dalil. Ini Al-Quran. Surah An-Najm ayat 39. Bukan kita membantah Al-Quran. Mereka berdalil yang anti Yasin, anti tahlil, anti haul, anti maha arwah, anti menigahari, anti maujuhari, anti 25 hari, anti 40 hari, anti 100 hari, anti sahur, anti 1000 hari. Mereka dengan ayat ini banyak orang di kampung nah aslinya biasanya bahawa betahnya bubar. Makanya pengajian kita khusus subuh minggu guru ulun memasani nak kau pengajian bentengnya umat ini berarti nang nyaman itu belajar masalah sabar, masalah syukur, masalah ridho, masalah lapang dada, masalah baik sangka, nyaman benar Pak. Insya Allah pengajian itu paling nyaman.
Kalau ini pakai serangan terus, mempertahankan yang sudah kita laksanakan dari ulama-ulama dan guru-guru kita terdahulu. Pahami yang hadir baik-baik. Ini dalil benar Qur'annya. Tapi kalau dijadikan bahwa tidak sampai, ngapain kita yasinan, ngapain kita tahlilan, ngapain kita ma'arwah, ngapain kita mahaul, ngapain kita mendoakan orang yang di dalam kubur. Kada sampai juga, karena ayatnya sudah jelas, wa alaisa lil insani illa masa, bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari usaha yang dikerjakannya. Ini orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang kita bahas ini orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Ayo, orang yang di dalam kubur, dia akan menerima hasil di ketika dia beramal waktu di dunia. Orang yang di dalam kubur akan menerima kejahatan, siksaan dari hasil kejahatan yang dia lakukan waktu di dunia. Kita sepakat semua. Pahami baik-baik. Kita sepakat semua. Orang yang di dalam kubur itu, dia menerima hasil yang dia kerjakan dari kebaikan waktu di dunia. Orang yang di dalam kubur itu akan menerima siksaan kubur, hasil dari kejahatan dia lakukan waktu di dunia. Tapi Bapak Ibu, apabila dia bertaubat sebelum dia meninggal, gimana? Bisa stop kejahatannya itu, kecuali dia tidak sempat bertaubat, terdahulu meninggal dunia. Nah, ambil contoh Bapak Ibu. Orang ini Bapak Ibu, nih, belum kada menyebut, nah paham aja pian tabel sudah bakalang lain. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia meyakini kebenaran Islam. Dia nggak pernah sembahyang, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, nggak pernah melakukan kebaikan. Bahkan dia makan babi, makan anjing, makan yang diharamkan dalam Islam. Allah berikan taufik hidayah kepada dia. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, meninggal dunia. Kemana masuknya? Imam Lulul. Kemana masuknya? Kejahatan yang dia lakukan, sekejap Allah ampuni dia. Untungnya gurulah, untung kalau meninggalnya seperti itu. Siapa yang tahu? Orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya berzakat, orangnya naik haji, orangnya nuntut ilmu, orangnya bersedekah. Tapi di akhir hayatnya dia keluar dari ajaran Islam. Kemana masuknya? Nah, coba. Makanya kita mengerjakan kebaikan itu terus berdoa kepada Allah. Sampai ada doa, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka ini, yang kita berdoa di kuburan muslimin muslimat ini, jadikan kubur mereka ini bagian daripada kebun-kebunan surga. Wala tajal kuburan hufratan hufarin nero. Jangan jadikan kuburan ini menjadi lubang daripada lubang api neraka. Orang dalam kubur sudah tahu aku ini menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Orang dalam kubur sudah tahu. Kita belum tahu, menghadap berdahulu. Ayo Bapak Ibu, kita teruskan. Orang yang sembahyangnya, ini nanti sampai tadi berdalil itu Pak Ibu. Hati ini berdalil yang kayak ini nih.
Orang awam pasti terpengaruh Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Orang awam bisa terpengaruh nih dengan dalil-dalil seperti ini. Terpengaruh buahnya itu sudah tuh. Terpengaruh berbahaya. Ayo, nah hadir-hadir. Contoh lagi Bapak Ibu. Orang itu sakitnya lama. Orang itu sakitnya lama. Sampai dia beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan tidak bisa sembahyang. Sembahyangnya hanya sembahyang menghormati waktu. Nggak bisa berwudu karena alat-alat kedokteran ada di badannya. Tayamum sulit cari debu karena musim penghujan. Meninggal dunia. Dalam pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dikabulkan dari sembahyangnya itu. Kalau ada sampai nggak perlu dikabulkan, ngapain dikabulkan? Kan sampai dua. Ada kada dikabulkan sembahyangnya. Buktinya sampai kan. Oh, sembahyangnya. Ada orang jantung koroner nggak boleh lagi berhaji. Kenapa? Nggak bisa. Atau meninggal dunia, dia nggak sempat berhaji. Store sudah, nama lambat-lambatakan aturan-aturan nama lambatakan orang berhaji itu yang berusaha. Berapa puluh tahun kurang baru berangkat. Nama lambat-lambatakan tuh kayak yang berusaha. Meninggal dia, lalu ada namanya badal haji. Kalau ada sampai hancur aturan fikih, badal haji enggak ada. Kenapa? Enggak sampai juga. Kenapa maka dikerjakan badal haji? Orang yang sudah meninggal dunia. Bukti sampai enggak? Orang yang ngomong enggak sampai, enggak ngerti fikih. Hanya belajar Quran hadis, hanya belajar Quran hadis, hanya belajar Quran hadis, belajar fikih yang mau. Fikih itu menjelaskan Pak Aibuai. Sekali lagi, fikih itu menjelaskan Quran, menjelaskan hadis. Itu fikih. Fikih itu mengupas maksud Al-Quran dan hadis. Bahaya sekali orang belajar Quran hadis, belajar Quran hadis, belajar Quran hadis. Dia mengerti cara mengupas, memahami Quran hadis. Kalau ingin ahli tentang maksud ayat dari Quran dan hadis, belajarlah fikih. Karena fikih menjelaskan hukum yang bersumber dari Quran dan hadis. Belajarlah tauhid, karena tauhid menjelaskan maksud ayat-ayat yang berhubungan keyakinan kepada Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Belajarlah tasawuf, karena tasawuf mengupas ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan hati. Ada belajar mengupas, tak salah, mangga dikupas tebal seperti apa tuh, hempalam lah Pak, hambawang. Cara mengupasnya ada ilmu Bapak Ibu. Hambawang lawan mangga sama kupasannya. Nah, namun hadir-hadir. Hambawang lawan mangga belai. Kalau tak paling tertukar. Hambawang kayak mangga, mangga seperti hambawang, maka mangga banyak hilangan isinya. Dan memakan hambawang seperti mengupas mangga, siap-siap lapok bibir. Turun kali menyalahkan hambawang dan mangganya, mau pas yang salah. Ayat ini kalau sudah kita bantah pahaman orang itu kalau memahami ayat ini. Lagi. Berarti guru harus yang usaha guru. Yang mati itu nggak sampai lagi. Bapak Ibu, bisa enggak orang itu kada berusaha tapi dapat duit? Orang itu kada berusaha tapi dapat duit. Guru betul yo, jangan dipanggil ke situ dulu. Nah, ini kan tadi orang ini ngomong, nggak bisa guru, harus dari hasil usahanya guru, nggak bisa dari hasil usaha orang lain. Kan gitu tuh.
Ngapain kita mendoakan orang yang meninggal dunia? Dia sendiri guru yang dapat pahala dari dia berusaha waktu dia beribadah. Apabila dia melakukan kejahatan, dia sendiri yang dapat siksaannya. Enggak ada guru dari usaha orang lain. Karena sudah jelas ayatnya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Pertanyaan Bapak Ibu, bisa enggak orang itu kalau berusaha tapi hasil dari usaha orang lain dia dapat? Bisa. Apa contohnya? Nah, bisa juga tetangga memberi sayur sebelah pagi, turun berikut. Bisa enggak orang tuh belum bisa berusaha apa-apa, ada bisa berusaha apa-apa, tapi sugi. Nah, ulun pernah pengalaman Pak Eko. Jadi ilmu, tapi ini pernah sudah ulun ceritakan nanti ya. Orang Samarinda, suaminya serangan jantung, kaya raya, punya SPBO di mana-mana, orang Samarinda. Istrinya hamil muda, ribut seluruh saudara-saudari suaminya. Lalu murid ulun yang di Samarinda temui guru ulun, guru Udin di Martapura. Guru ini iya ada. Menginaplah dia di Wisma Abadi depan rumah ulun itu. Pakai bis yang kecil tuh apa tuh? HIS kan apa itu? Ilek lah. Nggak tapi tahu HIS kah ilek pada tahu. Sama juga lah. Lalu datang ke rumah ulun serombongan terajub. Ulun tiba pengajian bulan pondokan bahas kitab. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Bu? Kami guru anak mencari nongarang guru Udin. Guru Udin itu banyak. Jar ulun. Ada nih fotonya. Oh ya ini ulun nih. Masukkan. Sekitar 20-an orang. Banyak orangnya. 7 laki-laki. Sisanya perempuan. Masukkan dia. Pisah. Sini perempuan sama laki-laki. Ada apa? Kami guru yang hendak minta bagian warisan. Bel pulpen. Siapa yang meninggal? Dan sanak kami guru. Oh, berarti dan sanaknya tergambar di otak. Dan sanak kan belum tentu dapat, tapi bisa juga dapat. Nah, yang meninggal dan sanak lihat, ya sudah punya istri dan sanak lihat, sudah. Mana istrinya? Ulun guru. Oh ya. Pian ada punya anak, ada guru tapi dalam perut guru. Oh masih hamil kak Pian? Inggih guru. Berapa bulan tuh? 3 bulan guru Belum jelas lagi 3 bulan nih. OSG jelas lah 3 bulan. OSG. Lalu nang jelas tuh umur berapa tak? Hamil tak? Ibu-ibu umur berapa Bu? Bapak-bapak kenapa ditanyai? Bu, nang bisa di USG itu umur berapa, jenis kelaminnya? Ini kalau ada dokter di sini, ayo bantu. Berapa jar bapak-bapak nomor minggu berapa? Umur berapa Bu? Jenis kelaminnya diketahui. Berapa jar? 7 bulan. Oh, 4 bulan sudah bergerak kan?
7 tuh tulisannya 7 tadi, 7. Nah, berarti ibu belum punya anak lah, belum tahu. Ya. Nah, kami ini guru ya ribut guru. Ini semua ipar ibu ya, ini guru. Enggak. Ini Pak, ini guru keluarga ulun yang perempuan ini, ada juga keluarga di sini guru semua. Kami ini guru rukun, semua berumah tangga, rukun ya. Suami ulun serangan jantung guru ya. Hartanya berapa? Diperkirakan SPBU 8 guru. Harta yang ada 300 miliaran guru. Semangat kalau menghitung apa? Udah boleh jadi guru nggak itu. Tanggung jawabnya ke akhirat Allah keluarga ini. Nah, lalu gini. Berarti nggak ada lagi yang lain, nggak ada guru, itu aja kasusnya. Nah, ini tidak bisa dihitung. Hah? Kenapa? Kan bayi itu dia termasuk ahli waris. Nah, ini bayi dalam perut ini kan 3 bulan nih. 3 bulan belum diketahui, belum hidup dia. 4 bulan baru bergerak, baru bergerak. Sabar dulu. Kalau menurut guru penerawangan pian ini bukan ilmu menerawang. Nah, bapak jen berbunjilah tetap kan aku menembus. Bahkan orang menerawang pun bisa tidak boleh menabrak hukum. Siapapun dia, apakah dia indigo, apakah dia mengetahui program isinya apa, laki-laki atau perempuan, tidak boleh menentang hukum. Harus realita, harus jelas, harus nyata. Karena ilmu agama tidak bisa diterawang. Hati-hati. Ilmu agama tidak boleh diterawang. Karena ilmu agama ada berdalil Quran dan hadis. Oh, itu dalam hati ulun ini gini Bapak Ibu. Ini hati ulun. Kalau ulun beri bayangan keselamatan ibu ini berbahaya. Uangnya banyak. Nanti setelah lahir, karena sudah naik 3 bulan, 6 bulan aja lagi, sabar. Ibu kalau setelah melahirkan, bapak-bapak, ibu kesini semua. Kita akan jelaskan. Catat nomor HP pian semua. Ulun incar nomor HP ibu itu. Catat. Kenapa? Nanti kita bisa komunikasi dulu. Kalau pian kesini, ulun nggak ada di tempat gimana? Oh. Bapak Ibu. Kalau ulun jujur langsung menjelaskan, kalau ini bayi perempuan yang dapat semua. Ibu dapat 1/8 dari harta, anak ibu dapat 1/2, sisanya 1/2 dapat. Ibu 1/8, sisanya diambil oleh kalian semua sebagai ipar almarhum, ipar dari ibu atau saudara-saudari almarhum. Kalau perempuan, tapi kalau laki-laki serupiah pun nggak ada yang dapatnya semua. Surgi dalam perut sudah belum lagi berusaha. Jelas kan? Hasil usaha dari bapaknya dalam perut sudah dapat harta. Itu dalil orang yang tidak berusaha pun bisa dapat hasil dari orang lain. Orang yang dalam kubur gak bisa beramal lagi, dari anaknya, dari keluarganya, dari orang muslimin muslimah yang mendoakan hasil usaha orang yang dalam kubur itu sampai pahalanya. Ini fakta Bapak Ibu. Sayangnya jadi ulun kita nih kada awal lagi pakai keluar pada masuk kubur, keluar ada lagi. Artinya kita harus membenarkan keyakinan kita di dunia ini.
Jangan menyesal pian, aduh sedia sini, kalau bisa ditahlili, jangan didoakan, kali sampai lagi sombong pian. Pian kada merasa, nih caranya Pak Ibu, hati-hati, jangan dipadakan sia-sia orang biasa yang bertahlilan bahwa. Nah, lalu Pak Ibu, kalau ulun kayaknya dianalisa bubuhannya lelakian bibinian. Kalau lelakian misalnya hasil OSG racunnya ibu gue kan. Ulun kada boleh ngomong seperti itu. Nanti aja. Ternyata ulun hitung sudah 6 bulan, 7 bulan. Ulun WA ibu itu. Nomornya kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ulun guru Udin yang pian datang serombongan bulan sekian, bulan lalu, bulan anu, dan ini sudah umur bayi dalam kandungan pian 7 bulan. Sudah di USG lah, sudah guru. Kan kata pian kan setelah lahir baru ke sini. Ada ulun tanya dulu, bayinya laki-laki perempuan? Laki-laki guru. Oke, dalam parut sudah berusaha ada bayi itu. Kenapa maka dia dapat harta padahal belum berusaha? Berarti semua orang Bapak Ibu nang di dalam kubur itu walaupun kada beramal lagi sangat membutuhkan, memerlukan amalan-amalan orang waktu itu. Nah ini Pak Ibu, berapa sudah kita berpikir pakai logika dulu Pak Ibu, baru dalil. Kalau kita sudah tahu secara logika banyak aja contoh-contohnya dalam kehidupan, maka ini kitab Bapak Ibu, ada nama kitab Is'aful Muslimin wal Muslimat, bantuan untuk orang muslimin dan muslimat bijawazil qiraah, bolehnya membacakan Quran dan bacaan-bacaan, wa wusuli thawabiha, sampainya pahala ilal amwat, kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Sayang orang yang anti tahlil haul kada paham bahasa Arab. Google jangan dibacain. Supaya nang hadir tahu ulun punya referensi Pak Ibu, supaya kita hadir nih jelas artinya apa yang kita lakukan meniga hari dan seterusnya itu sampai. Nah ini penting lawan kita yang hadir. Kita teruskan Bapak Ibu lagi, atau lagi nang orang memadahkan kali sampai. Ini pakai logika aja, ini kepintaran nih. Kalau pahala guru dari orang hidup sampai itu membuat malas orang beramal guru. Karena sampai aja malas beramal. Ujar inya tadi. Pian terlalu buruk sangka memadahkan malas orang beramal. Memadahkan itu aja ulun bukan dalil. Itu logika pian gak bisa dijadikan dalil. Membuat orang malas beramal sampai bahkan memberat orang guru, meninggal orang guru sudah baik itu pun memakan orang banyak orang guru, ada keberatan lah guru. Contoh ada hadisnya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Di dalam hadis disebutkan kharajana, ujar siapa? Sahabat, diriwayatkan dari Abu Daud dan Al-Baihaqi dari Asim, dari ayahnya seorang sahabat Al-Ansar berkata, dengar baik-baik ini hadis. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam fi janazatin. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yusil hafira yaqulu awsi' min kibali rijlaihi awsi' min kibali ra'sihi. Falamma raja istaqbalahu da'ir mura'atihi ay zawjatil mutawaffa fa ajaba wa nahnu ma'ahu faji'a bit ta'am fa wada'a yadahu thumma wada'a al-qawmu fa akalu wa nadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalukul luqmata fi fihi. Nah, di dalam kitab Abi Daud 2 jilid kitabnya, tebalnya seperti ini. Kami belajar di pesantren Ma'had Ali setelah tamat Darussalam.
Kata sahabat Rasulullah dari Ansar yang bernama yaitu Asim bin Kulaib, dari ayahnya seorang sahabat Ansar, orang asli Madinah. Kalau orang Muhajirin itu orang Mekah datang ke Madinah. Kami keluar menyertai Rasulullah SAW mengiringi jenazah. Maka aku lihat Rasulullah berpesan kepada penggali kubur. Kata beliau, perluaslah arah kedua kakinya, perluaslah arah kepalanya, sedikit diperluas. Nya ada Pak Ibu pina bakal karasan manda kesempitan liang lahat, sedikit diperluas supaya kawat di anu tuh nah dipasangkan ke kiblat, sedikitlah ditelengkupakan lalu nanti telantang kalau nya anu sempit banget. Nah itu ketika beliau kemudian ketika beliau hendak pulang, ditemuilah orang yang mengundang dari pihak istrinya, keluarga dari pihak mayit. Beliau pun memenuhi undangan itu dan kami menyertai Rasulullah. Lalu dihidangkan makanan. Ada orang tuh kepada semua yang mengantar jenazah almarhum, mohon setelah ini ke rumah almarhum. Hidangkan. Ada jualan kada wajib kemahidangkan, kada wajib. Dihidangkan memenuhi undangan. Lalu Rasulullah memenuhi undangan itu, maka beliau mengulurkan tangannya, kemudian hadirin mengulurkan tangannya, lalu mereka makan. Hati mengulurkan tangan, nah makanan lagi. Tapi sudah bertahlilan sudah. Dan aku melihat Rasulullah mengunyah suapan di mulutnya. Ini satu dalil menjamu orang yang telah memakamkan, termasuk di sini orang yang membacakan Yasin bertahlilan lalu disiapkan makanan, itu sedekah bersedekah semampunya, ada memberat-berati. Nah berarti nang haul-haulan di kampung ada boleh Bapak Ibu memberat-berati semampunya. Kalau kita kada kau mengundang orang kampung misalnya nang misalnya kita giliran yasinan Pak Ibu, kita kada kau mau undang orang Pak Ibu, banyak kita sakawarga itu aja bahwa kuitan kita. Kalau kita ada punya kemampuan silahkan kita mau undang orang kampung. Kalau guru sekumpul nih Pak, ini orang banyak menyumbang. Ini hal guru sekumpul, orang banyak menyumbang. Ayo, datangan sapi dari Samarinda, berapa truk, datangan kayu dari Penyipatan, berapa mobil. Jarhabar tadi gas LPG 12 kilo 4 truk. 12 kilo dibagi ke setiap dapur-dapur umum. Kawan ulun jadi petugas relawan bisa kumpul, ulun telepon, bujur kah? Bujur Burudin, beisi lah gasnya, beisi Burudin, tabungnya diberikan kah? Mau diberikan, aku minta 3 biji. Ada gurunya diambil orang pulang. Ini namanya orang Kalimantan Selatan mahal paguruan. Bukan berpaksaan, ada di berpinta-pintaan. Bahkan video guru sekumpul, jangan bahuran berpintaan. Ini kurang, bisa dapat. Nah, tersebar di seluruh mana-mana sampai nambah sepeda jadi tangan, jauh-jauh, bahannya betis. Dari hulu sungai aja Pak ulun tahu, mulai Kalteng sudah mulai keluar, sudah mulai warung gratis untuk jemaah haul bersekumpul, makan sepuasnya. Hulu sungai daerah Amuntai, warung gratis untuk jemaah haul bersekumpul, makanan sepuasnya. Di situ pula silakan istirahat, sebelahnya pula tukang pijat gratis. Mantap, cocok nang besapida tuh. Ada pula SPBU gratis.
untuk jamaah haul abah guru sekumpul ada donatur memborong semua berapa semua ini aku borong bebas untuk haul abah guru sekumpul isi sepuasnya dan penuhi full mak jakannya parah ulun amul sungai lan amun tay atau Banjarbaru ini ulun berputar ke sana mai sedek lihat orang merasa keberkahannya unik awal ada guru sekumpul ini daripada di lain nasi bertawar minta makan wadah bertawar minta makan kalau haul yang lain kehabisan nasi orang Kalimantan Bapak Ibu ujar bobohan Jawa Kalimantannya sugi-sugi guru lah banyak yang berhutang aja tapi nyawani berkahnya dirasakannya ayo Bapak Ibu luar biasa nah itu tuh datangan orang tuh mulai gotong royong bukan warga itulah Bapak Ibu hebatnya mereka merasa dapat keberkahannya berapa ilmu yang baru sekumpul sebarkan berapa pahaman al-sunnah jemaah selama beliau sakit Allah membalas keikhlasan beliau dengan keikhlasan umatnya Rasulullah kepada beliau itulah Bapak Ibu hebatnya lihat Bapak Ibu nah oleh sebab itu kita akan bahas minggu depan tentang kehebatan guru kita guru pian semua insya Allah cukup nih jamnya sudah sadar insya Allah ulun minggu depan Pak Ibu bahkan deretan dia datang awal lagi nah ulun bakal deretan datang mudahan cuacanya juga mendukung dan kita ada tapi lawas pengajian imbah pengajian ulun pulang aja lagi minggu depan ke rumah karena di rumah kurang mahal guru juga imbah sembelian isyraq ulun langsung pulang ke rumah nah kita mungkin minggu depan kena kobe salaman dulu nah ini langsung pulang dulu al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar Allahumma rzuqna wal jami'il hadirin والحاضر صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله